Surah Al-Baqarah ayat 183. Benarkah itu adalah dalil disyariatkannya puasa Ramadan? Kalau ada yang masih bingung atau yang masih ragu-ragu, simak video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah sekian lama terjeda dengan aktivitas lain yang akhirnya menyita waktu dan beberapa video tidak bisa kami buat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi untuk membahas hal-hal yang mungkin masih membingungkan, masih belum bisa dipahami, dan kali ini semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya kita akan disuguhi banyak sekali tausiah-tausiah dari para ustadz yang memang ini adalah bulan yang religiositas kita itu menjadi meningkat. Dan semoga ketakwaan dan keimanan kita juga meningkat. Nah, terkait puasa Ramadan, maka biasanya kita mendengarkan bahwa perintah puasa Ramadan itu didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 183. Benarkah demikian? Ayatnya tentu sudah sangat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, oleh para ulama tafsir, ayat ini ditafsirkan bahwa kuncinya ini berkaitan dengan puasa Ramadan ataukah tidak, sebenarnya dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, diwajibkannya puasa bagi umat Islam itu dimulai pada tahun kedua Hijriah, atau kalau dihitung dari masa kenabian itu masuk ke tahun ke-15 kenabian. Jadi 15 tahun itu baru disyariatkan orang-orang Islam itu untuk berpuasa. Itu ayat ke-183. Jadi perintah puasa itu kita dasarkan pada 183. Tetapi ketika ditambahkan dengan puasa Ramadan, maka itu kurang tepat kalau dilandaskan pada Al-Baqarah 183. Karena apa? Karena syariat awal-awal ketika Nabi dan para sahabat itu berpuasa, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya berpuasa, itu berbeda dengan puasa kita hari ini. Jadi di awal-awal itu ada perbedaan. Perbedaan yang pertama itu dari sisi jumlah hari. Jadi zaman Rasulullah itu awal-awalnya puasanya itu sebanyak 36 hari. 36 itu dibagi 12. Jadi setiap bulan itu umat Islam berpuasa wajib. Wajibnya itu 3 hari. Jadi 3 hari dalam setiap bulan dikalikan 12 menjadi 36. Kemudian masih ada juga misalnya nanti para ulama yang berpendapat bahwa umat Islam waktu itu juga diwajibkan melakukan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ada juga yang berpendapat kewajiban puasa di awal-awal itu sampai 50 hari. Jadi secara hari itu beda. Ayat 183 itu berbicara tentang syariat yang dahulu. Jadi itu berbeda dengan hari ini yang kita puasa hanya 1 bulan penuh, itu pun dilakukan dalam 1 bulan, tidak dibagi-bagi dalam setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu perbedaan yang pertama dari jumlah harinya, dan dilakukan 1 bulan penuh dengan dibagi-bagi. Kemudian yang kedua, dari sisi lamanya berpuasa itu juga berbeda dengan kita. Jadi kalau di masa Rasulullah itu puasanya sambung, modelnya model sambung. Jadi ada pendapat yang menyebutkan bahwa puasa umat Nabi awal-awal itu mereka berbuka pada waktu maghrib sama dengan kita. Tetapi puasa itu akan dimulai lagi ketika memasuki waktu Isya. Atau ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa ketika seseorang tertidur, maka dia dianggap sudah masuk puasa hari berikutnya. Karena itu
walaupun dia belum sempat masuk ke waktu isya, tapi kok setelah maghrib katakanlah karena saking capeknya dia tertidur, maka dia sudah dilarang untuk makan dan minum. Nah ini bedanya dengan kita. Kalau kita itu ya lumayan panjang kalau kita hidup di Indonesia ya. Kita buka jam 6, maghrib jam 6 katakanlah, itu sampai pukul 4 itu kita bisa melakukan yang namanya aktivitas makan dan minum. Aktivitas makan dan minum masih bisa kita kerjakan selama waktu itu. Berbeda dengan yang dahulu yang waktunya sangat sempit. Nah ini tentu memberatkan para sahabat waktu itu. Karena prakteknya memang tidak mudah. Itu yang pertama. Selain itu juga ada masalah-masalah yang timbul. Jadi salah seorang sahabat namanya Qais bin Shirmah itu pernah pulang ke rumah dalam keadaan yang begitu lelah karena kerja seharian. Di rumah dia dapati istrinya belum memasak karena memang tidak ada makanan yang bisa dimasak hari itu. Akhirnya istrinya mencoba untuk mencari makanan keluar, sementara Qais ini menunggu di rumah. Nah, ketika istrinya sudah mendapatkan makanan, pulang ke rumah, didapati suaminya sudah tidur. Karena itu, maka Qais sudah dianggap berpuasa untuk hari berikutnya. Dan ketika esok harinya, Qais terlihat sangat lemah karena memang belum makan dan belum minum. Belum minum seteguk air pun dan belum makan sesuap nasi. Nah, melihat hal ini Rasul bertanya, ada apa wahai Qais, engkau kenapa terlihat begitu lemah, begitu tidak bertenaga hari ini, berbeda dengan hari-hari biasanya. Kemudian Qais sampaikan peristiwa yang menimpanya tadi malam. Nah, akhirnya terjadi semacam masalah tentang pelaksanaan syariat ini. Kemudian ada juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu suatu ketika pulang ba'da maghrib. Kemudian menemui istrinya, kemudian diajak berhubungan suami istri. Tanpa disadari ternyata istrinya itu ketika maghrib berbuka, sebelum bertemu dengan suaminya Umar bin Khattab ini sempat terlelap tidur sejenak. Akhirnya batalah puasa istri Umar bin Khattab karena masalah ini. Nah, hal ini akhirnya menjadi masalah. Mengetahui hal ini dan Allah Maha Tahu, maka Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang akhirnya menjadi dihapuskannya syariat puasa umat terdahulu, yaitu dengan diturunkannya perintah puasa Ramadan. Jadi yang tadinya 1 tahun full itu umat Islam puasa terus 3 hari sampai 12 kali, maka diganti dengan puasa Ramadan yang hanya ada dalam 1 bulan. Dan jumlahnya juga lebih sedikit, yaitu 30 hari, bahkan kadang ada yang 29 hari. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 185, menghapuskan yang 183 dan 184. 185 itu perintah puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini ada perbedaan dengan yang ada perbedaan dengan puasa sebelum perintah puasa Ramadan ini ada. Jadi dulu itu ketika puasa pertama diwajibkan itu orang-orang bebas memilih puasa atau tidak. Nah, yang tua boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Yang sakit bisa mengganti di lain hari. Kemudian yang sakit menahun tidak mungkin sembuh dan dia akan bahaya kalau puasa, maka dia juga bisa membayar fidyah. Kemudian ada juga ibu menyusui dan hamil bisa tidak puasa dengan membayar fidyah atau nanti qadha. Ulama berbeda pendapat terkait kewajiban orang yang hamil dan menyusui ini. Nanti bisa dibahas di lain waktu. Nah, satu lagi, pada zaman dahulu itu orang yang sehat pun itu diberi kebebasan, mau pilih puasa atau tidak berpuasa. Kalau puasa, maka itu lebih bagus. Kalau tidak puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Dengan alasan yaitu dia tidak punya kesanggupan untuk puasa, kemudian dia memilih untuk tidak berpuasa. Itu zaman dahulu. Kemudian ketika turun ayat yang 185 dan 187, itu salah satu dari hal ini dihapus, yaitu
terkait orang boleh memilih. Jadi ketika 185 187 turun itu, maka yang boleh tidak berpuasa hanya yang sakit, yang safar, kemudian yang yang orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa ini, maka dia boleh tidak berpuasa dengan mengganti, bisa ada yang qadha, ada yang membayar fidyah. Sementara orang tuh sudah tidak bisa memilih. Kalau dia memang sehat, dia memang mampu berpuasa, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Kalau tidak puasa, dia maka akan berdosa. Itu bedanya setelah ada kewajiban puasa bulan Ramadan. Secara waktu berbeda, kemudian orang yang diberi rukhsah juga berbeda. Akhirnya Allah memberikan solusi, karena para sahabat sampai ada yang batal puasanya karena melanggar aturannya, maka pada bulan-bulan Ramadan ini seorang suami dan istrinya itu boleh berkumpul. Allah tahu bahwa itu mereka nggak kuat, para sahabat nggak kuat, kita sebagai manusia yang lemah ini tidak kuat, maka diperbolehkan berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Setelah buka sampai sebelum fajar tiba itu, maka aktivitas ini diperbolehkan karena Allah tahu kita tidak kuat. Itu ada di dalam ayat 187. Nah, jadi ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, yang tadinya 36 menjadi 30, yang tadinya setelah Isya sudah tidak boleh makan, juga makanan minum, setelah tidur juga dianggap puasa baru, maka kita diberi kelonggaran yang sangat panjang sampai waktu subuh. Meskipun itu terjadi perbedaan karena didasarkan pada peredaran matahari kan. Jadi ada sebagian umat Islam yang puasanya lebih pendek dari kita, ada juga yang lebih panjang dari umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, itu semua tentu membuat kita bersyukur bahwa kita berada di, ya tidak terlalu ekstrem yang terlalu lama atau yang terlalu sebentar. Kita berada di tengah-tengah. Itu yang patut kita syukuri, dan semoga kita bisa menjumpai bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk kepada Allah. Allah terima ibadah kita, dan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian kita bisa melakukan qiyam selama bulan Ramadan, puasa kita lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi sekali lagi 183 itu berkait dengan puasa di awal-awal syariat puasa, tetapi berbeda dengan syariat bulan Ramadan. Nah, perintah wajib untuk berpuasa Ramadan itu ada di ayat 185 dan 187. Demikian, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan singkat kita kali ini. Kalau ada yang ingin dibahas bisa nanti di kolom komentar. Kalau ada yang salah dari kami, mohon diluruskan, tentu dengan cara seorang muslim meluruskan, menasehati muslim lainnya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.